Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kultum kita kali ini bab 58. Bab boleh menerima tanpa meminta dan mengharapkannya. Memang kita dilarang untuk meminta-minta ya di bab yang kemarin. Tapi kalau ada yang memberi tanpa meminta dan mengharapkannya itu dibolehkan ya, mengikuti hadis yang di sini. Rasulullah pernah memberi suatu pemberian kepadaku, lalu saya berkata, berikanlah kepada orang yang lebih membutuhkan daripada saya. Maka beliau bersabda, ambillah apabila sesuatu dari harta ini datang kepadamu sedangkan kamu tidak mengharapkannya dan tidak meminta, maka terimalah dan jadikanlah sebagai hartamu. Kalau kamu mau, makanlah, dan kalau kamu mau, sedekahkanlah. Dan apa yang tidak datang, maka janganlah kamu melelahkan diri untuk mendapatkannya. Di sini ada sahabat, Rasulullah memberikan sesuatu, kata sahabat tersebut, kasih aja ke yang lebih perlu, saya mungkin kurang terlalu membutuhkan. Tapi di sini baiknya diterima saja, karena orang memberi itu pasti ada sesuatu gitu ya, ada keinginan, apalagi memberinya itu karena Allah ya, bukan karena sesuatu keinginan konotasinya ke nyogok atau apa gitu ya. Nah di sini kalau ngasihnya memang tulus, itu diterima saja. Adapun setelah diterima mau disedekahkan, mau jadi apa, terserah, karena itu sudah menjadi harta kamu sendiri. Tapi di sini juga kalau tidak datang, maka janganlah kamu melelahkan dirimu, artinya berharap-harap ingin mendapatkan sesuatu ya, itu kurang baik. Bab berikutnya adalah 59, anjuran makan dari hasil usaha sendiri, menjaga diri dari meminta-minta dan memperlihatkan diri agar diberi. Dalam Al-Quran disebutkan di ayatnya, apabila sholat telah dilaksanakan maka bertebaranlah kalian di muka bumi dan carilah karunia Allah ya. Jadi ini satu paket gitu ya, bahwa mencari karunia Allah setelah sholat dan sebagainya, itu satu paket. Hadis 544, salah seorang di antara kalian mengambil beberapa utas tali, kemudian pergi ke gunung sehingga dia pulang dengan membawa seikat kayu bakar di atas punggungnya, lalu dia menjualnya, sehingga dengan begitu Allah menjaga wajahnya, sehingga niscaya hal itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia, apakah mereka memberi atau menolaknya. Jadi capek memang yang namanya ini ya, tiap orang berbeda-beda, karena itu semuanya ujian, bukan karena ini. Juga mengecek sistem komunitas seperti apa gitu ya. Jadi ini lebih baik membawa sikat kayu bakar di atas punggungnya, habis dari gunung ya turun lagi, itu lebih jauh lebih baik. Tentu ya kemiskinan itu memang ada yang karena diciptakan karena sistem komunitasnya kurang terkontrol dan sebagainya, itu bisa terjadi. Nah dalam kondisi seperti itu lagi-lagi Islam memberikan solusinya. Hadis berikutnya, Nabi Daud tidak pernah makan kecuali dari hasil usaha tangan beliau sendiri ya. Jadi artinya apa sih kerjaan para nabi ini ya, bukan hanya ini ya, untuk mendapatkan sehari-harinya tentu berusaha ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud ya, meskipun sudah jadi nabi ya tetap mencari nafkah ya dari hasil usaha tangan beliau sendiri, bukan menyetor dan sebagainya gitu. Bisa dilihat di hadis berikutnya, Nabi Zakaria adalah seorang tukang kayu ya. Jadi artinya dari hadis Abu Hurairah ya, dari tangan sendiri gitu ya. Meskipun tentu mudah ya, kalau mau dapatkan makan untuk selevel Nabi itu tinggal diam gitu ya. Kemudian minta ya, ada makanan datang seperti yang dilakukan pada saat Siti Maryam tentunya. Tapi hal tersebut akan sulit diikuti oleh para pengikutnya, ya kan? Sedangkan Nabi dijadikan untuk jadi contoh, gitu ya. Jadi ini juga mencontoh hal yang baik. Hadis terakhir, seseorang tidak makan makanan yang lebih baik daripada makanan dari hasil usahanya sendiri. Pertama puas, ya. Kedua ada izzah, ada ada martabat, gitu, ada izzah ya, kalau hasil usaha sendiri ya. Sesungguhnya Nabi Allah Daud memakan dari hasil usaha tangan beliau sendiri.
Jadi ini anjuran Nabi aja ya kan, yang bagi mereka itu mudah mendapatkannya, mereka melakukannya dengan sehari-hari supaya apa? Supaya pengikutnya juga bisa mengikuti mencari nafkah dengan hasil tangan usaha sendiri ya. Tentu ada kepuasan dan apalagi berjuang ya, apalagi untuk keluarga dan sebagainya. Ketimbang misalkan harta yang mudah didapatkan itu akan lebih kurang memuaskan gitu ya. Meskipun itu dari Allah, cara mencarinya seperti itu gitu. Tentu harta semua itu dari Allah, tapi kita ada usaha untuk mencari. Demikian bisa sampaikan pada kultum kali ini. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Allah lebih tahu. Allah alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.